Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cika Makaela Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Perkenalkan, nama saya Lir Kartikawati dengan NPM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sasabila Effendi dengan NPM 25013010067. Baik, di sini saya akan menjelaskan data dan informasi beserta nilainya. Jadi, data ialah fakta mentah seperti tanggal penjualan atau harga maupun nama pelanggan. Nah, lalu sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki makna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu di sini ada untuk kualitas informasi. Nah, kualitas informasi ini ditekankan bahwa informasi yang berguna harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, yaitu akurat, lengkap, relevan, tepat waktu, mudah dipahami, dan bisa diverifikasi. Lalu di sini ada konsep nilai informasi. Nah, konsep nilai informasi ini disampaikan bahwa informasi memiliki nilai yang dihitung dari manfaat yang diperoleh. Misalnya nih, keputusan atau perencanaan yang lebih baik. Ini akan menimbulkan risiko yang lebih kecil. Lalu dikurangi dengan biaya untuk memperoleh dan mengolahnya. Tidak hanya itu, di sini ada risiko dari informasi. Nah, risiko informasi ini information overload. Nah, ini perlu diingatkan audiens bahwa terlalu banyak informasi justru bisa memperburuk pengambilan keputusan. Nah, sebagai solusi teknis ialah penggunaan format seperti XBRL itu membantu membuat informasi keuangan yang lebih akurat dan cepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem, proses bisnis, dan siklus transaksi. Nah, di sini sistem sendiri memiliki definisi ialah kumpulan prosedur dan metode yang saling terkait untuk mencapai subsistem atau tujuan tertentu. Nah, di sini ada goal congruence dan goal conflict. Goal congruence sendiri itu terjadi saat subsistem bekerja untuk mendukung tujuan organisasi. Lalu sedangkan untuk goal konflik ini terjadi jika tujuan antar sistem saling bertentangan. Di sini juga ada proses bisnis dan transaksinya, bahwa proses bisnis ialah rangkaian aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalamnya terjadi sebuah transaksi. Nah, transaksi ini yaitu kejadian pertukaran ekonomi yang dapat diukur, seperti penjualan ke pelanggan atau pembayaran gaji kepada karyawan. Dan yang terakhir di sini ada siklus transaksi. Siklus transaksi di sini ada 5. Yang pertama yaitu revenue cycle, ialah fokus pada penjualan barang atau jasa dan penerimaan kas. Lalu yang kedua ada expenditure cycle, ialah fokus pada pembelian persediaan dan pembayaran kas. Yang ketiga ada production atau conversion cycle, ini ialah proses mengubah bahan baku menjadi barang yang jadi. Dan yang keempat ada human resources atau payroll cycle, ini ialah mengelola aktivitas SDM dan penggajian. Ini biasanya terjadi pada karyawan. Lalu yang kelima itu ada financing cycle, ialah terkait penggalangan dana atau bisa jadi itu utang atau saham, serta pembayaran bunga dalam dividen. SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Akuntansi sendiri adalah pencatatan, peringkasan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan kepada manajemen, investor, regulator, dan otoritas pajak. Nah, komponen SIA atau sistem informasi akuntansi ini ada 1. Orang yang menggunakan sistem, 2. Prosedur dan instruksi, 3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis, 4. Perangkat lunak pengolah data, 5. Infrastruktur TI atau hardware dan jaringan, 6. Pengendalian internal dan pengamanan data. Nah, fungsi utama SIA sendiri adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, sumber daya, dan personel.
Yang kedua ada mengubah data menjadi informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, yang terakhir ada menyediakan pengendalian yang cukup untuk melindungi aset dan data organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi menambah nilai. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat yang pertama meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya produk atau jasa. Misalnya memantau mesin sehingga cacat produk berkurang. Yang kedua yakni meningkatkan efisiensi seperti memungkinkan sistem just in time karena informasi persediaan yang real time. Yang ketiga yakni mendukung berbagai pengetahuan di dalam organisasi, contohnya best practice dan pengalaman kasus. Yang keempat yakni memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, contohnya dari supplier kepada perusahaan, dari perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima yakni memperkuat pengendalian internal untuk mengurangi kecurangan, kesalahan, dan kerusakan sistem. Dan yang terakhir yakni memperbaiki pengambilan keputusan dengan mengurangi ketidakpastian, memberi umpan balik, dan memberi peringatan dini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI ini tuh memakai komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti mampu belajar dari data, menarik kesimpulan, dan mampu memperbaiki diri dari sebuah pengalaman. Nah, di bisnis AI ini tuh dipakai contohnya seperti robot di pabrik, chatbot layanan pelanggan setiap saat, rekomendasi produk, hingga deteksi penipuan sampai analisis keuangan otomatis. Nah, nilainya bagi Accounting Information System, dia tuh mampu mempercepat pengelolaan data dan membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Misalnya, dia tuh mampu memberikan peringatan dini jika terdapat pola penjualan atau biaya yang tidak normal. Kemudian ada data analitik. Nah, data analitik dia itu menggunakan software dan algoritma untuk mencari pola dan hubungan penting dalam data, bukan hanya melihat angka di masa lalu. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan seperti mengapa bisa terjadi penjualan yang menurun, kemudian apa yang akan terjadi jika harga dinaikkan, dan bagaimana cara memperbaiki kinerjanya. Nah, hasil analisisnya tuh sering ditampilkan dalam bentuk seperti grafik, tabel, dan indikator, sehingga manajer ini tuh bisa memantau kinerja secara real time dan segera bertindak jika terdapat suatu kesalahan. Kemudian ada blockchain. Nah, blockchain ini tuh rantai blok data transaksi yang saling terhubung dengan kriptografi dan disimpan di banyak komputer atau distributed ledger. Nah, setiap blok ini tuh berisi transaksi yang sudah divalidasi, dilengkapi hash blok sebelumnya sehingga sulit diubah tanpa terdeteksi. Nah, keunggulannya dia itu datanya lebih akurat, transparan, konsisten, aman, dan mengurangi kebutuhan pihak ketiga, misalnya lembaga clearing. Nah, kelemahannya itu pada biaya teknologi, konsumsi energi, dan tantangan regulasi. Kemudian ada cloud computing. Jadi cloud computing dia itu menyediakan akses jarak jauh ke software, infrastruktur, atau platform seperti SaaS, LaaS, atau PaaS melalui internet. Dan manfaat utamanya dia itu fleksibel, jadi sumber dayanya itu bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Dia itu mampu menghemat investasi awal dan pemeliharaannya itu lebih sederhana karena terpusat. Kemudian yang terakhir ada value chain. Jadi value chain dia itu memandang perusahaan sebagai rangkaian aktivitas yang menambah nilai bagi pelanggan, mulai dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, hingga penjualan dan layanan purna jual plus aktivitas pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Dan kemudian teknologi seperti AI, analitik, blockchain, virtualisasi, dan cloud dia tuh bisa memperbaiki setiap mata rantai. Mata rantainya itu ada logistik dan persediaan yang lebih efisien, operasinya itu lebih cepat dan berkualitas, hingga pemasarannya itu lebih tepat sasaran. Jadi begitu penjelasan dari kelompok 4 mengenai chapter 1
RMK Video di minggu kedua. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat.